Shalom, saya akan bersama Silvi membagikan Mazmur 91. Perikopnya diberi judul dalam lindungan Allah. Demikian Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi, yang bermalam dalam naungan yang maha kuasa, akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 rebah di sebelah kananmu, tapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang yang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Ini Mazmur yang bicara dua sisi. Satu sisi pemazmur berkata bahwa Tuhan akan menjaga dia, sehingga dia berkata, meskipun akan kulangkahi singa dan ular tedung, aku akan selamat. Bahkan akan kuinjak anak singa dan ular naga. Penyakit sampar, penyakit menular tidak akan bisa menimpaku. 1.000 boleh rebah di kiri, 10.000 boleh rebah di kanan, aku hanya menontonnya dengan mataku. Itu kata pemazmur. Di sisi yang lainnya, Tuhan berkata dalam mazmur ini bahwa kalau kamu berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai kamu. Panjang umur akan kukenyangkan dia, dan kuperlihatkan kepadanya keselamatan yang daripadaku. Ya, ketika setahun yang lewat, ketika pandemi COVID mulai terjadi atas dunia ini, di sekitar Maret dan April Indonesia mulai mengalami dampaknya. Di tahun yang kemarin, banyak kali orang Kristen memakai Mazmur 91 ini untuk menjadikan Mazmur 91 sebagai alat pembelaan, alat yang disampaikan kepada banyak orang bahwa dirinya tidak akan bermasalah dengan COVID itu. Gak perlu takut, jangan takut. Ketika pemerintah sudah mulai mengajarkan protokol COVID-19, cuci tangan, banyak orang Kristen di luar sana gak lakukan itu. Kenapa? Tuhan pasti peliharaku. Dan ayatnya memang berkata demikian, saudara. Kita boleh mengimani Mazmur 91, tapi perhatikan baik-baik, Mazmur 91 bicara juga mengenai prasyaratnya orang yang bisa punya iman dan mengimani Mazmur 91. Apa itu? Kalau kita baca tadi di ayat yang pertama, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi, yang bermalam dalam naungan yang maha kuasa, akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Maka orang-orang Kristen yang mengimani Mazmur 91 harus benar-benar menjadikan Yesus sebagai
tempat dia bernaung. Artinya apa? Dalam kesehariannya orang ini harus mengandalkan Tuhan. Mengandalkan Tuhan di atas segala-galanya. Hidup bergantung sama Tuhan. Bukan saat ketika sedang dalam masalah semata, tapi dalam keseharian. Di sepanjang jalan hidupnya. Pertanyaannya, sudah nggak orang-orang Kristen yang memakai Mazmur 91 sebagai tameng dia, bahwa dia akan dijaga Tuhan dari COVID-19 sehingga dia tidak bisa kena COVID-19, itu sudah benar-benar hidup dalam naungan Tuhan, hidup mengandalkan Tuhan? Kan itu pertanyaannya. Sebab saya sering melihat orang-orang yang memakai Mazmur 91 sebenarnya kekristenannya juga belum benar-benar gitu. Hanya sekedar orang beragama Kristen. Mungkin cuma tahu Mazmur 91 doang, sedangkan Mazmur lainnya dan kitab-kitab lainnya nggak pernah dibaca. Apakah orang seperti ini adalah orang yang sudah hidup dalam naungan Tuhan? Kemudian di ayat yang terakhirnya dikatakan di ayat 14, orang yang benar-benar akan dijaga oleh Tuhan adalah orang yang hatinya melekat kepada Tuhan. Orang yang hatinya melekat kepada Tuhan, apa artinya? Secara sederhananya, isi hatinya tuh ya semata-mata Tuhan. Apa yang ada di hatinya, apa yang ada di pikirannya, apa yang akan dilakukannya, apa yang menjadi mimpinya, apa yang akan menjadi visinya di sepanjang sisa hidupnya, itu Tuhan yang mau dia senangkan. Sudahkah saudara seperti itu? Jadi saya sengaja di bulan Mei ini membagikan Mazmur 91 bersama dengan istri saya, karena saya melihat situasi ini tidak akan menjadi lebih baik. Tapi jangan menjadi orang Kristen yang patah arang, patah semangat, putus asa, depresi, khawatir. Kita harus percaya Tuhan pelihara kita. Dan bukan cuma mengimani Tuhan pelihara kita, tapi berusahalah jadi orang Kristen yang hidup dalam naungan Tuhan, yang hatinya melekat pada Tuhan. Kalau dikerjakan itu, apa yang tertulis di Mazmur 91, akan kau dan aku hidupi, akan kau dan aku rasakan, bahwa meskipun rebah 1000 di kiri kita, rebah 10.000 di kanan kita, kita akan tetap berjalan. Semua itu kita lihat, tapi tidak menimpa kita. Ada yang tambahin? Ya paling enggak hidup itu harus benar-benar berkenan sama Tuhan ya. Ya. Baru 91 ini benar-benar terrealisasikan dalam hidup kita ini. Ya. Semoga dipahami dan dimengerti oleh semua orang yang mendengarkan rekaman ini. Hidupi ya. Tuhan pasti pelihara. Ada bagiannya Tuhan, ada janjinya Tuhan. Tapi ada bagiannya kita, dan ada juga tanggung jawab kita sebagai orang yang mau mengandalkan Tuhan. Teruslah dalam naungan Tuhan. Isi hatimu teruslah berpaut melekat pada Tuhan. Usahakan keintiman dengan Tuhan. Semakin kenalilah Tuhanmu itu lewat pembacaan firman dan kehidupanmu secara agamawi kepada Yesus sebagai Tuhan. Maka kau akan diberkati. Dunia boleh semakin mengerikan di depan, tapi kau dan aku akan diberkatinya senantiasa. Haleluya. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang, hadapi badai, lewati gelombang, tak
1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah,